semua, perkenalkan saya Yusyang Irawati Pia, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak dengan NIM 201041717179 dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tren pemasaran tahun 2022. Nah, untuk topik pembahasan, pada hari ini saya akan membahas mengenai marketing trend atau tren pemasaran di tahun 2022, kemudian mengenai strategi marketing trend di tahun 2022, dan yang terakhir mengenai manfaat strategi marketing di tahun 2022. Yuk, sebelumnya kita bahas dulu ya, apa yang dimaksud dengan tren pemasaran atau tren marketing. Tren marketing adalah strategi pemasaran produk dengan mempelajari tren terbaru di masyarakat. Sebagai pebisnis, sebaiknya kita tidak melewatkan strategi ini. Sebab, dengan berbagai tren terbaru yang terus berubah, penting untuk memanfaatkan tren terbaru dalam mempromosikan produk bisnis. Nah, apa-apa saja sih tren pemasaran atau marketing di tahun 2022? Untuk mengetahuinya, kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai chatbot. Chatbot adalah program berbasis Artificial Intelligence atau AI yang berfungsi melayani live chat dengan konsumen. Program ini diatur sedemikian rupa agar mampu menjawab pertanyaan selayaknya manusia normal. Teknologi chatbot memiliki potensi perkembangan yang besar dari tahun ke tahun. Riset memprediksi bahwa interaksi bisnis dengan konsumen akan dilakukan tanpa melibatkan manusia. Kemudian yang selanjutnya ada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah program kecerdasan buatan yang bisa memprediksi pola, sifat, dan aktivitas konsumen. Di tahun 2020 saja, AI digunakan oleh mayoritas produk dan layanan software di pasaran. Kemudian yang selanjutnya ada video marketing. Sesuai dengan namanya, video marketing adalah praktik pemasaran dengan memanfaatkan video. Video marketing termasuk dalam marketing trends di tahun 2022. Kemudian yang selanjutnya ada visual search. Visual search adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berbasis gambar. Kemudian yang selanjutnya ada voice search. Jika visual search melakukan pencarian dengan gambar, maka voice search melakukan pencarian dengan suara. Ya, cukup dengan berbicara, kita sudah bisa menemukan apa yang kita cari. Bahkan, kita juga bisa memberikan perintah melalui fitur voice search. Kemudian yang selanjutnya ada user-generated content. User-generated content adalah konten yang diciptakan sendiri oleh konsumen atau follower brand kita. Lah, kok bisa mereka mau membuat konten untuk brand kita? Ini karena kita menawarkan hadiah kepada mereka. Biasanya konten-konten sejenis ini dibuat dalam rangka memenuhi tantangan atau challenge yang diberikan oleh brand kita. Kemudian yang selanjutnya ada social media stories. Saat ini banyak sekali sosial media yang memiliki fitur stories. Mulai dari Snapchat, Instagram, hingga Facebook. Kepopuleran fitur ini mengartikan bahwa stories adalah fitur yang dianggap sangat potensial. Buktinya banyak sekali manfaat yang bisa kita nikmati dari stories. Contohnya seperti menggunakan hashtag dan location tag, melakukan survei via polling, membuat kuis, dan mengarahkan pengunjung ke website. Kemudian yang selanjutnya ada augmented reality. Jadi ini adalah teknologi yang mampu menyatukan realita dengan dunia digital. Kita bisa bayangkan segala potensi teknologi ini, khususnya dalam hal peningkatan customer experience. Kemudian yang selanjutnya ada omnichannel marketing. Omnichannel marketing adalah praktik pemasaran yang mengandalkan banyak platform sekaligus. Mulai dari website, akun media sosial, email, hingga toko fisik. Semua platform tersebut diselaraskan agar menyampaikan pesan yang sama dan citra yang konsisten. Kemudian yang selanjutnya ada interaktif content.
Apabila konten tradisional seperti blog post hanya fokus pada penyajian tulisan dan gambar, interaktif konten bertujuan untuk menyajikan fitur-fitur yang juga mengundang interaksi dari para pembaca. Fitur-fitur tersebut bisa berupa infografis interaktif, survei, polling, dan email interaktif. Kemudian yang selanjutnya ada geofencing teknologi. Pernahkah kalian berada di suatu wilayah lalu mendapatkan notifikasi dari bisnis di wilayah tersebut? Nah, jenis pemasaran seperti ini memanfaatkan teknologi geofencing. Jadi, teknologi ini memungkinkan bisnis untuk menargetkan calon konsumen yang berada di wilayah tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada big data. Mungkin kalian sudah sangat sering mendengar tentang big data. Tapi apa sih big data itu? Singkatnya, big data adalah sekumpulan data yang volumenya sangat besar dan volumenya akan terus berkembang secara terus-menerus. Kemudian yang selanjutnya ada Internet of Things. Internet of Things adalah istilah yang kerap digunakan untuk menjelaskan konsep terhubungnya berbagai perangkat dengan internet. Contohnya seperti smartwatch dan smartphone. Salah satu penyebab utama tren positif IoT adalah perkembangan teknologi 5G. Kemudian yang selanjutnya ada sosial komersi. Sosial komersi adalah gabungan dari sosial media dan e-komersi, sehingga kita bisa merasakan manfaat keduanya dari fitur ini. Kemudian yang terakhir ada konten marketing. Apakah konten marketing masih termasuk marketing tren di tahun 2022? Tentu saja. Buktinya saat ini lebih dari 3/4 pengguna internet mengatakan bahwa mereka masih sering membaca blog. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi marketing tren di tahun 2022. Nah, apa saja sih strategi marketing tren di tahun 2022? Yang pertama ada collaborative marketing, kemudian yang kedua ada superior customer experience, kemudian yang ketiga ada omnichannel strategi, dan yang terakhir ada inspiring purpose. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai manfaat menerapkan strategi marketing di tahun 2022. Nah, apa saja sih manfaat yang akan kita peroleh jika kita menerapkan strategi marketing di tahun 2022? Yang pertama, dapat mengenalkan brand. Kemudian yang kedua, dapat memahami pelanggan. Kemudian yang ketiga, dapat membawa pelanggan baru. Kemudian yang keempat, dapat membangun hingga meningkatkan reputasi perusahaan. Kemudian yang kelima, dapat membentuk kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan penjualan. Baik, untuk pembahasan mengenai marketing tren di tahun 2022, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.